Kementerian Hukum dan HAM telah menyerahkan draft terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Komisi 3 DPR 9 November lalu. Kemenkumham mengklaim draft RKUHP terbaru diberikan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat di 11 kota. Lalu bagaimana memastikan isi draft RKUHP ini tidak multitafsir dan tidak mengkriminalisasi masyarakat? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari. Selamat malam, Prof. Edi. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, Prof. Edi, di draft terbaru ada 5 pasal yang dihapus. Salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup. Kenapa pasal ini dihapus? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya ini karena satu berdasarkan masukan dari masyarakat, Oke. termasuk juga dari beberapa akademisi, bahkan ada masukan tersebut dimuat ya di surat kabar harian Kompas, Mbak Cindy. Ya. Dan saya kira itu make sense di satu sisi. Di sisi lain kami juga menerima surat resmi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang meminta agar pasal itu di take out dan dikembalikan kepada undang-undang sektoral. Kita tahu persis ini bahwa masalah kejahatan lingkungan ini kan amat sangat kompleks. Jadi kami ya tidak menjadi masalah, yang penting ada aturan yang dengan tegas mengaturnya. Sehingga ketika kita men-take out, mengeluarkan dari RKUHP, masih ada undang-undang existingnya. Kira-kira begitu. Artinya masih ada undang-undang yang mengatur soal lingkungan hidup, tidak hanya pada RKUHP saja ya, Prof. Edi? Oke, dengan mendengarkan masukan dari masyarakat di 11 kota, tentunya banyak sekali yang memberikan masukan pada pemerintah terkait dengan pasal-pasal yang dianggap adalah pasal karet yang berpotensi menjadi pasal karet. Di antaranya adalah soal penghinaan presiden dengan ancaman pidananya, kemudian penghinaan kepada wakil presiden, juga kepada lembaga negara. Masukan apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah? Jadi sebenarnya lebih pada suatu pemahaman. Jadi memang pasal itu menjadi pertanyaan, mulai dari mengapa harus diatur, lalu bagaimana supaya tidak ditafsirkan secara luas. Jadi kita memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Rumusannya tidak berubah, ya. Tidak ada yang berubah dari rumusan pasal soal penghinaan presiden, wakil presiden, dan juga lembaga negara. Oh, sebentar, satu persatu, Cindy. Baik. Pasal tentang penyerangan harkat dan martabat presiden itu tidak berubah, ya. Tetapi ketika kami melakukan dialog publik di Medan, itu ada masukan dari akademisi Medan, Dr. Mahmud, yang meminta supaya itu harus ada pasal itu. Ya, saya apresiasi dengan masukan Dr. Mahmud, dan saya yakin dia ngerti karena dia memang dosen hukum pidana. Tetapi dia meminta untuk diberi penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden itu adalah menista dan memfitnah. Itu kita masukkan dalam penjelasan. Kemudian yang kedua, ini justru masukan ketika kita melakukan dialog publik dengan sejumlah mahasiswa hukum di Hotel Arya Duta Jakarta pada tanggal 24 Agustus, itu saya ingat persis yang memberikan masukan yang cukup signifikan itu adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Krishna Dwipayana. Dia mengatakan begini, seringkali kritik itu kan disampaikan pada saat unjuk rasa. Betul. Tolong ini betul-betul dijelaskan bahwa unjuk rasa itu bukan suatu masalah begitu. Akhirnya kita menampung aspirasi itu dan kita letakkan di dalam penjelasan. Jadi kalau kita orang hukum itu membaca suatu undang-undang, setelah kita membaca babnya, kemudian kita membaca pasalnya, kita harus melihat penjelasan. Karena itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Jadi penjelasannya itu kita melakukan penambahan-penambahan
Dan di dalam penjelasan pasal yang menyerang harkat dan martabat presiden itu dikatakan bahwa tidak termasuk sebagai penyerangan harkat dan martabat presiden apabila itu disampaikan dalam rangka kepentingan umum atau pembelaan diri. Kepentingan umum itu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan kepentingan umum itu adalah kritik terhadap kebijakan presiden dan atau wakil presiden. Tidak hanya itu sih, ditambahkan juga bahwa pasal ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang diwujudkan antara lain dalam bentuk unjuk rasa. Jadi kira-kira menurut Cindy kurang jelas apa lagi? Ya. Oke, jadi menurut Prof. Edi ketika ada kritikan yang menyatakan bahwa pasal dengan penghinaan martabat, harkat dan martabat presiden ini membungkam kebebasan berekspresi warga negara dalam demokrasi ketika akan mengkritik pemerintah, gugur dengan penjelasan itu? Oh sudah gugur dengan penjelasan itu. Kalau masih bilang multi interpretasi lagi itu ya ini suruh kuliah di Fakultas Hukum, nanti saya ajar bagaimana metode interpretasi. Soal itu berujung pada indikasi fitnah, kemudian juga penghinaan. Pembedanya seperti apa, Prof. Edi? Karena biasanya pada aplikasinya ketika oleh penegak hukum juga bisa saja multitafsir juga ketika ini kritikan itu kemudian dianggap sebagai fitnah tidak berdasar. Apa pembedanya? Apa yang kemudian bisa meyakinkan bahwa yang dilakukan adalah kritik, bukan fitnah dan hal yang dimasukkan tadi? Oh iya jelas Cindy, fitnah itu kan tidak perlu orang kuliah di Fakultas Hukum. Anak masih sekolahan aja ngerti. Yang dimaksudkan dengan memfitnah itu kan menuduh seseorang padahal diketahuinya bahwa tuduhan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi di dalam hukum pidana Cindy, yang namanya penghinaan itu hanya ada dua. Yang satu adalah yang kita sebut dengan istilah smart. Smart itu adalah menista. Menista itu contoh ya, menyebut nama orang dengan sebutan kebun binatang. Itu menista, merendahkan martabat. Kemudian yang kedua itu adalah fitnah. Saya kira fitnah itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dimanapun di muka bumi ini ya. Dan saya kira tidak ada satu ajaran agama pun yang membenarkan fitnah itu ya. Jadi ya mohon maaf, hanya yang tidak bisa memahami fitnah dan kritik itu ya saya kembali bertanya, fitnah dan kritik itu kan dua hal yang berbeda. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa kebijakan negara itu ngawur, itu bukan fitnah, itu bukan menista, itu kritik. Ya. Baik. Jadi menista masih 1,5 tahun penjara, dipidana maksimal 3 tahun penjara ya, Prof. Edi? Ya. Betul. Baik. Ada juga pendapat dari ICJR yang meminta hukuman pidana digantilah dengan kerja sosial maksimal 6 bulan. Apakah ini memungkinkan untuk dilakukan soal pasal penistaan terhadap presiden atau penghinaan harkat dan martabat presiden? Deliknya akan seperti apa? Delik aduan atau delik biasa? Jadi itu satu delik aduan. Kalau delik aduan itu berarti hanya bisa presiden atau wakil presiden saja yang mengadu. Jadi nggak bisa yang lain ya, itu yang pertama. Kemudian pasal itu juga ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana seperti yang tadi saya katakan. Apabila itu berkaitan dalam rangka pembelaan diri atau untuk kepentingan umum tidak dapat dijatuhi pidana. Kira-kira seperti itu, Cindy. Oke, artinya tidak ada lagi orang yang bisa mengadu orang lain selain presiden dan wakil presiden terkait dengan hinaan itu. Betul. Oke, baik. Ada juga soal kritikan dari masyarakat terkait dengan RKUHP, terkait dengan pasal penghinaan kekuasaan umum. Apakah ada perubahan secara radikal oleh pemerintah soal ini? Ada. Jadi ini juga termasuk yang dikritik ya, karena kekuasaan umum itu terlalu luas. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan umum? Jadi kita kemarin ini, jadi terus terang Mbak Cindy, pada hari Kamis dan hari Jumat, ini tim pemerintah kembali melakukan konsinyering internal
pada hari Kamis itu kami melakukan rapat dengan Menko Polhukam, ada juga dari Kejaksaan Agung, dari Kepolisian Republik Indonesia, ada Badan Intelijen Negara, Kantor Staf Presiden. Kemudian itu kita matangkan lagi pada hari Jumat, tim pemerintah, ini khususnya tim ahli, rapat bersama-sama dengan Menkumham. Dalam 2 hari ini kita kemudian akan mengajukan perubahan yang cukup signifikan terhadap pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum. Ini betul sangat multitafsir. Lalu kita batasi, Cindy, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum itu diganti dengan pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Apa bedanya, Prof? Beda. Kekuasaan umum itu, mohon maaf ya, kalau sampai ke tingkat bawah itu banyak sekali. Oleh karena itu hanya dibatasi yang dimasukkan dengan lembaga negara itu, yaitu 1 lembaga kepresidenan, 2 lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD, dan 3 adalah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Mengapa kita batasi? Sekali lagi ini kita harus menjaga marwah dari lembaga-lembaga yang menjalankan trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi kita hanya batasi pada tingkat pusat ya. Jadi marwah dari lembaga-lembaga tersebut itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan delik aduan loh, Cindy. Siapa yang mengadu? Yang mengadu adalah pimpinan lembaga. Jadi kalau lembaga kepresidenan itu dihina, ya presidennya. Kalau lembaga MPR-nya dihina, ya ketua MPR-nya. Begitu juga ketua Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Kembali supaya tidak menjadi atau berpotensi sebagai pasal karet, penghinaan seperti apa batasan-batasannya yang bisa kemudian diadukan? Kembali lagi. Sudah berulang kali saya selalu mengatakan, mau penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara, penghinaan pejabat, intinya penghinaan itu hanya 2. 1 adalah menista, 2 adalah memfitnah. Jadi itu yang harus dipegang itu dalam hukum pidana itu adalah menista dan memfitnah. Yang kalau kemudian diinterpretasi ini pasal karet, ya sekali lagi itu ya saya agak ini juga kasihan juga ya. Kalau jadi mahasiswa saya itu diajarkan di semester 2 tuh mata kuliah hukum pidana. Ya, dia udah tahu mata kuliah hukum pidana itu semester 2 sudah harus tahu bahwa yang namanya menghina itu hanya ada 2, ya 1 menista, yang 1 namanya fitnah, itu saja, tidak ada yang lain. Bahwa kemudian ini kritik dan lain sebagainya, jelas fitnah dan kritik itu berbeda 2 hal yang berbeda ya. Dalam bentuk lisan maupun tulisan ya, Prof Edi? Ya. Baik. Kemudian yang juga dijadikan salah satu kritikan soal pasal penghinaan presiden dengan ancaman pidana, IJJR meminta untuk diganti hukuman pidananya dengan kerja sosial maksimal 6 bulan. Karena menurut IJJR, Prof Edi, verbal crime semestinya tidak punya konsekuensi pembatasan pidana terhadap ruang gerak dan tubuh. Mungkinkah jika hukum pidana ini diganti dengan kerja sosial bisa dilakukan? Ya, coba dibaca lagi buku 1 RUU KUHP ya. Jadi ya nggak ada ancaman pidana di muka bumi ini yang berbunyi setiap orang yang melanggar bla 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 diancam dengan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Tidak demikian. Biasanya ancaman pidana di dalam berbagai KUHP di seluruh dunia ini biasanya dia cantumkan kalau bukan ancaman pidana penjara atau pidana denda. Tetapi saya katakan dibaca betul itu buku 1 KUHP. Jadi kalau ada seseorang melakukan tindak pidana, Cindy, dan dia terbukti secara sah dan meyakinkan, itu tidak serta-merta dijatuhi pidana penjara. Mengapa? Di dalam KUHP itu buku 1 sudah membatasi bahwa hakim wajib menerapkan jenis pidana yang lebih ringan. Sekali lagi kalimat itu adalah hakim wajib menerapkan jenis pidana yang lebih ringan. Jadi pidana penjara betul merupakan pidana pokok, tapi dia bukan lagi yang utama.
Kemudian di dalam pasal-pasal buku 1 itu dikatakan kalau ancaman pidana itu ya tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana pengawasan. Pidana pengawasan itu orang nggak masuk dalam penjara, Mbak. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 3 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Sekarang tinggal dilihat, tadi berapa tahun itu? 3,5 tahun kalau saya tidak salah. Berarti tidak otomatis pidana penjara, harus dulu dijatuhkan pidana pengawasan. Begitu, Mbak. Makanya saya selalu mengatakan, baca dulu buku 1, baru mengkritik buku 2. Ini celakanya, orang hanya melihat ancaman pidana, tidak mengerti konsep pemidanaan di dalam buku 1, tidak mengerti alternatif modifikasi pidana di dalam buku 1, tiba-tiba mengkritik. Oke, baik. Satu lagi, Prof. Edi, saat ini kan sudah diberikan draftnya ke Komisi 3 DPR. Apakah sudah final atau masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada RKUHP? Begini, saya kira DPR dan pemerintah itu sangat akomodatif ya. Tanggal 9 November kami menyerahkan draft versi 9 November kepada DPR. Pada tanggal 14 November, 5 hari kemudian, DPR melakukan rapat dengar pendapat umum dengan koalisi masyarakat sipil. Artinya apa? DPR itu membuka diri. Demikian juga dengan pemerintah. Bahkan pada hari Senin besok, tim ahli pemerintah itu akan melakukan pertemuan dengan teman-teman dari ICJR, dan masukan itu saya anggap itu make sense ya. Dan kalau memang itu untuk perbaikan, untuk menyempurnakan, why not untuk kita akomodasi. Jadi masukan dari teman-teman ICJR itu kira-kira ya kurang lebih sekitar 7 atau 8 item. Dan kalau kita sudah sama persepsi, karena teman-teman ICJR ini juga memberikan masukan kepada DPR, dan intinya sama. Saya kira kalau DPR menerima, pemerintah juga menerima usulan dari teman-teman, saya kira nanti pada saat pembahasan itu akan lebih smooth, lebih cepat, dan kita bisa mencapai kesepakatan maksimal. Jika disetujui DPR, apa tahapan selanjutnya, Prof. Edi? Kalau disetujui DPR, maka akan masuk pada persetujuan tingkat pertama. Pada persetujuan tingkat pertama itu ada pandangan umum mini fraksi ya. Itu baru kemudian itu persetujuan tingkat pertama. Kalau semua udah oke, baru kemudian persetujuan tingkat kedua dalam paripurna. Bagaimana menjamin bahwa RKUHP yang kemudian disusun sesuai implikasinya dengan penegakan hukum sampai ke bawah, karena biasanya kan ada kesalahan atau multitafsir juga mungkin dilakukan oleh pada saat penegakan hukum untuk mengartikan RKUHP ini. Bagaimana jaminannya untuk bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dalam RKUHP atau termaktub dalam RKUHP dan aplikasinya? Cindy, masa transisi KUHP ini 3 tahun. Apa yang harus dilakukan? Pertama dan utama adalah melakukan sosialisasi terhadap APH, aparat penegak hukum. Tujuannya apa? Supaya ada persamaan standar, ada persamaan parameter, ada persamaan frekuensi, supaya tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Tetapi kami optimis. Mengapa, Cindy? Di dalam tim pemerintah itu ada teman-teman dari kejaksaan, ada dari teman-teman kepolisian yang mereka turut andil dalam melakukan formulasi pasal-pasal yang ada dalam RKUHP. Jadi pemerintah itu selalu melakukan simulasi. Ketika ada satu kalimat berbunyi demikian, kami akan bertanya di dalam tim itu kepada teman-teman jaksa dan teman-teman polisi, ini kira-kira bagaimana penegakan hukumnya. Jadi kami tidak khawatir bahwa di dalam penegakan hukum mestinya tidak ada masalah selama nanti kita memiliki persepsi yang sama. Yang penting nanti dijamin bahwa RKUHP ini transparan dan juga menyerap aspirasi publik. Terima kasih, Prof. Ada. Ya. Siap. Terima kasih Prof. Edward Omar Syarif Yahya, Menkumham, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.